Sid, Mario saat ini hatinya telah dipenuhi oleh amarah dengan nafas yang memburu. Sang ketua mafia klan Tiger itu sungguh tidak terima telah dipermalukan oleh Noah, bahkan sampai dia telah diusir oleh Tuan Peter, gara-gara Noah memperlihatkan tanda bukti bagaimana kemesraan Mario dengan wanita bayarannya. Bahkan Mario kini melemparkan barang apa saja yang ada di sekitarnya ke lantai. Prang, 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 Noah, rupanya kau ingin menantangku. Mario berkata dengan sedikit berteriak. Dia sama sekali tidak peduli dengan pecahan barang yang telah dibuat berantakan olehnya. Awas kau Noah, aku pasti akan membuat kamu menyesal sudah berani mengusik hidupku. Sedangkan Chiro, sang kaki tangannya, dia hanya diam sambil menundukkan kepalanya. Sementara itu, saat ini Noah sedang berada di dalam sebuah markas. Kebetulan hari ini adalah jadwal dia melatih bagaimana cara menembak kepada para anggota klan Lucifer yang baru. Dia sudah mengutus beberapa orang untuk melindungi Devina dan Tuan Peter selama dia masih melatih di markas. Debes recordar que si nos hemos unido al clan Lucifer, eso significa que debemos estar listos para servir por el resto de nuestras vidas. Y debemos estar dispuestos a morir o a ser castigados si cometemos un error. Y debe obedecer a nuestro presidente, el Senor Jonathan. Kalian harus ingat, jika kita sudah bergabung menjadi bagian klan Lucifer, itu artinya kita harus siap mengabdi seumur hidup. Dan kita harus siap mati ataupun siap mendapatkan hukuman jika melakukan kesalahan. Dan kalian harus patuh kepada sang ketua kita, Tuan Jonathan. Noah memberikan sebuah komando kepada semua anggota klan Lucifer yang ada di negara Uruguay yang hadir di sana. Salah satu alasan Jonathan masih menetap di negara Uruguay karena dia ingin memperkuat pertahanan klan Lucifer yang ada di negara tersebut. Jonathan memang memiliki keinginan agar klan Lucifer dapat menguasai dunia kegelapan yang ada di dunia ini, sehingga dia harus memperkuat semua pertahanan markas klan Lucifer di setiap negara. Está bien jefe, estaremos listos para servir al clan Lucifer durante toda nuestra vida. Ya estamos listos para cumplir cualquier orden de nuestro presidente, baik, bos. Kami siap mengabdi kepada klan Lucifer sepanjang usia kami. Dan kami siap menjalankan perintah apapun dari ketua kami, ucap semua orang yang ada di sana, hampir bersamaan. Noah pun menganggukkan kepalanya, kemudian dia berkata, Bien, entonces comencemos a practicar tiro para los nuevos reclutas. Baguslah, kalau begitu kita mulai latihan menembak untuk para anggota baru. Tak lama kemudian suara letupan pistol menggema di sebuah halaman belakang mansion Lucifer. Di sana ada banyak anggota baru klan Lucifer yang harus dilatih bagaimana caranya menembak ke arah papan berbentuk manusia. Dor, dor, dor. Walaupun awalnya tembakan tersebut ada yang melesat, tapi Noah menyemangati mereka semua agar mereka tidak patah semangat. Para anggota yang berlatih menembak dibagi menjadi beberapa kloter, setiap kloter beranggotakan 5 orang. Ahora es el turno del segundo grupo. Sekarang giliran kloter kedua. Setelah Noah merasa bahwa semua anggota kloter ke-1 sudah mumpuni, Noah menyuruh kloter yang lainnya untuk maju. Di dalam markas, terlihat Jonathan yang sedang memperhatikan anak buahnya dilatih oleh Noah. Kemudian dia pun tersenyum tipis jika mengingat saat pertama kali dia tinggal di Italia, Noah adalah orang yang paling akrab dengannya, karena Noah ditugaskan oleh Tuan Stephen untuk menjadi kaki tangannya Jonathan, apalagi Noah berasal dari Indonesia. Noah sudah lama menjadi anggota klan Lucifer, tapi di antara semua anggota klan Lucifer, Noah memiliki bakat yang paling menonjol, terutama dalam menaklukkan musuh. Sehingga Noah ditunjuk oleh Tuan Stephen secara langsung untuk menggantikan posisi Matteo untuk memimpin pasukan klan Lucifer. Tuan Stephen telah berjasa besar terhadap Noah, sehingga Noah mendedikasikan hidupnya untuk mengabdi kepada klan Lucifer. Walaupun banyak klan mafia yang lainnya menawarkan kekuasaan kepadanya, tapi Noah sama sekali tidak tertarik, sampai kapanpun dia akan mengabdi kepada klan Lucifer, sampai dia mati. Aku lagi bosan. Bagaimana kalau kita bertarung pedang? Tanya Jonathan kepada Noah sambil melempar sebilah pedang kepada sang kaki tangannya itu. Noah dengan cepat menangkap gagang pedang tersebut. Dia memang telah selesai melatih menembak kepada anggota klan Lucifer yang baru. Baik, Tuan. Sehingga di arena khusus pertarungan pedang, terlihat Jonathan yang sedang bertarung pedang dengan Noah. Terang, terang, terang,
Terdengar suara dentingan pedang yang saling beradu satu sama lain. Mereka saling menyerang dan saling menangkis serangan. Keduanya sama-sama kuat dan tidak diragukan lagi kehebatan mereka berdua. Namun, Noah menghentikan pergerakannya ketika pedangnya hampir saja melukai Jonathan. "Kenapa berhenti?" tanya Jonathan kepada Noah. "Saya tidak mungkin melukai Anda, Tuan," jawab Noah. Dia segera menjatuhkan pedangnya. Jonathan pun berkata kepada Noah, "Aku dengar Tuan Suarez menawarkan kekuasaan kepadamu. Saya tidak akan pernah meninggalkan Lucifer. Saya siap mati untuk Lucifer." Jonathan merasa terharu mendengarnya, kesetiaan Noah memang tidak diragukan lagi. Lalu bagaimana dengan lamaran dari Tuan Peter? Noah terlihat salah tingkah ketika mendengar pertanyaan dari Jonathan. Dia pun segera menjawab pertanyaan dari sang tuan muda, "Apakah saya diperintahkan untuk menerimanya?" Jonathan pun menghela nafas dengan panjang. Dalam masalah percintaan sang kaki tangannya itu benar-benar payah. "Aku sudah tahu tentang masa lalu kamu dari ayah." Flashback on. Saat itu Noah masih kecil, dia menangis terisak-isak melihat tubuh ayahnya yang telah mati dengan cara yang sangat mengenaskan. Ayahnya mati dengan cara menggantung dirinya sendiri di atas tiang gorden rumah. "Ayah, ayah." Anak kecil berusia 5 tahun itu hanya bisa menangis seorang diri. Karena sang ibu tega meninggalkannya. Ibunya pergi bersama dengan pria lain, bahkan sang ibu menjual semua aset berharga milik ayahnya Noah saat sedang lengah. Ayahnya Noah sangat merasa frustasi, dia telah dikhianati bahkan seluruh harta kekayaan telah dibawa kabur oleh istrinya, sehingga dia memutuskan untuk bunuh diri. Beruntung Tuan Stephen menemukannya ketika dia sedang mencari keberadaan Jonathan ke Indonesia, karena Tuan Stephen dan ayahnya Noah berteman baik. Mungkin itulah alasan Noah tidak ingin berhubungan dengan wanita manapun. Dia tidak ingin terluka seperti ayahnya. Flashback off. Jonathan meneruskan perkataannya, "Percayalah, tidak semuanya wanita seperti itu. Luna sudah cukup lama mengenal Devina, aku yakin Devina adalah wanita yang tepat untukmu." Noah masih diam, tidak menanggapi perkataan Jonathan. Sehingga Jonathan pun berkata kembali, "Aku tidak akan ikut campur ke dalam masalah kamu dengan Devina. Tapi kamu sendirilah yang harus memutuskan, apakah kamu memiliki perasaan kepada Devina atau tidak. Jika kamu memiliki perasaan kepadanya, lebih kamu memberikan kepastian kepada wanita itu, jangan sampai kamu menyesal. Tapi jika kamu tidak memiliki perasaan kepadanya, jangan mengorbankan masa depan kamu hanya karena kasihan, apalagi jika kamu tidak mencintainya." Noah pun terdiam, dia tidak paham dengan perasaannya sendiri, sebenarnya dia memiliki perasaan atau tidak kepada wanita itu. Namun, akhir-akhir ini Devina telah mengacaukan dunianya. Hari ini Devina nampak tidak bersemangat, entah mengapa dia merasa patah hati karena Noah belum bisa menjawab lamaran dari ayahnya. Devina merasakan harga dirinya sebagai seorang wanita telah jatuh. Namun, Devina juga tidak paham, mengapa dia merasakan seakan dirinya sedang patah hati. Tidak mungkin dia memiliki perasaan kepada pria dingin dan menyebalkan seperti Noah. Padahal kamu sudah tahu pria itu adalah pria yang sangat kaku dan seperti robot. Untuk apa kamu harus nekat ingin menjadikannya suami? Devina malah mengomeli dirinya sendiri. Devina sangat dibuat frustasi sekarang ini, gara-gara undangan pernikahan telah tersebar, Tuan Peter terpaksa akan menikahkan Devina dengan pria lain, jika seandainya Noah belum memberikan jawaban. Saat ini Devina sedang berada di dalam mobil, dia baru saja pulang setelah selesai bekerja di perusahaan milik ayahnya. Dia telah dikawal oleh 2 orang bodyguard yang berada dalam satu mobil dengannya, dan juga satu buah mobil minivan yang selalu setia mengikuti dari belakang. Noah memang ingin menjamin keamanan Devina. Namun, dia dibuat terkejut, tiba-tiba saja ada 3 buah mobil minivan menghadang mobilnya dari depan. Membuat sang supir segera menghentikan mobilnya. "Check it." Devina terlihat ketakutan ketika melihat ada banyak orang yang keluar dari ketiga mobil minivan itu, badan mereka terlihat kekar, sangat menyeramkan, dan masing-masing membawa senjata tajam. Dan yang membuat Devina semakin ketakutan ketika dia melihat Mario turun dari salah satu mobil minivan tersebut. Pria itu pun menyeringai memandangi Devina. Saat ini Noah sedang berada di dalam perjalanan menuju tempat keberadaan Devina, setelah selesai menjalankan tugasnya sebagai pemimpin pasukan klan Lucifer.
Dia memiliki tanggung jawab penuh untuk bisa membuat semua anggota klan Lucifer bisa berkelahi dan menembak, karena semua anggota klan Lucifer harus bisa bertarung melawan musuh. Dan sekarang Noah sedang mengikuti arah mobil yang sedang ditumpangi oleh Devina, walaupun jaraknya masih jauh. Perkataan Jonathan telah membuat dirinya sadar bahwa sebenarnya dia memiliki perasaan kepada Devina, entah sejak kapan, dia pun tak tahu. Yang pasti dia ingin selalu melindungi wanita itu, dan setiap berada di dekatnya hatinya berdebar-debar. Padahal biasanya dia bisa menahan diri setiap kali ada wanita yang menggodanya, dia sama sekali tidak tertarik. Tapi malam itu dia dibuat lupa diri oleh Devina, untuk pertama kalinya dia bergairah kepada seorang wanita. Kehadiran Devina telah menjungkir balikkan dunianya. Noah hari ini akan menemui Devina untuk menjaganya kembali, dan dia juga ingin memberikan kepastian kepada Devina. Noah ingin menjalani hidup normal seperti pria yang lainnya. Menikah dengan seorang wanita yang dia cintai, kemudian memiliki anak, dan hidup bahagia bersama dengan istri dan anaknya. Noah sedari tadi selalu mengecek earpiece yang terpasang di telinganya, untuk memastikan keamanan Devina. Tapi Noah dibuat terkejut ketika mendengarkan keributan yang terjadi di tempat Devina berada, sampai terdengar suara tembakan yang sangat jelas. Sepertinya Devina berada di dalam situasi yang sangat berbahaya. Shit, Noah pun segera menaikkan kecepatan mobilnya. BRRMMM, BRRMMM, BRRMMM. Noah tidak akan memaafkan dirinya sendiri jika terjadi sesuatu kepada Devina. Namun, Noah terjingkat ketika mendengar suara Mario di earpiece yang dia pakai. Sepertinya Mario sedang berbicara yang ditujukan khusus kepadanya. Hahaha, lihatlah. Ternyata akulah pemenangnya, bajingan. Aku jamin kamu tidak akan pernah bertemu lagi dengan Devina. Hanya aku yang boleh memilikinya. Anggap saja itu adalah balasan untukmu karena sudah berani menantangku. Hahaha, lihatlah. Ternyata akulah pemenangnya, bajingan. Aku jamin kamu tidak akan pernah bertemu lagi dengan Devina. Hanya aku yang boleh memilikinya. Anggap saja itu adalah balasan untukmu karena sudah berani menantangku. Mario berkata seperti itu sambil memegang gelang milik Devina, karena dia tahu bahwa gelang tersebut telah dipasang alat penyadap. Setelah berkata seperti itu, Mario pun membuang gelang itu, kemudian dia segera masuk ke dalam mobil minivan tempat Devina berada. Sedangkan para anggota klan Lucifer yang ditugaskan untuk menjaga Devina, mereka kalah telak, karena memang mereka telah kalah jumlah. Klan Tiger sengaja melakukan penyerangan secara mendadak dengan jumlah yang cukup banyak. Kenapa kamu harus menculik aku seperti ini? Ternyata selama ini aku salah menilai, kamu tidak sebaik yang aku pikirkan. Devina berkata dengan nada kecewa, dia tidak bisa berbuat apa-apa karena Mario sedang mengarahkan pistol kepadanya. Devina nampak tegang, dia sangat ketakutan sekali, dia sangat berharap Noah bisa menemukan keberadaannya. Saat itu mobil yang mereka tumpangi sedang melaju ke arah markas Tiger. Sementara Mario dan Devina sedang berada di kursi penumpang. Aku dari dulu selalu bersikap baik padamu, tapi nyatanya sampai kini kamu belum pernah bisa membuka hatimu untukku. Bahkan kamu tega mengkhianati aku, sampai kamu menginap di apartemen Noah. Bentak Mario. Kemudian Mario mengarahkan pistol ke kepala Devina, apa saja yang kamu lakukan bersama dengan Noah malam itu? Bagaimana mungkin Mario tidak marah jika dia sendiri pun yang berstatus sebagai kekasihnya Devina tidak pernah diizinkan untuk menyentuh wanita itu, tapi rupanya Devina malah menghabiskan waktu semalaman bersama dengan pria lain. Itu bukan urusan kamu, mengapa kamu harus marah? Sementara kamu sendiri pun sama, kamu sering tidur dengan wanita lain. Walaupun sebenarnya Devina dan Noah tidak melakukan sesuatu yang dipikirkan oleh Mario. Tapi aku melakukannya tidak dengan cinta. Cinta aku hanya untukmu, sayang. Setelah berkata seperti itu, Mario ingin Devina, dia sama sekali tidak peduli dengan Ciro yang sedang menyetir mobil. Namun, Mario dibuat kesal oleh Devina. Devina memalingkan wajahnya, dia tidak ingin pria itu. Mario pun tertawa kecil, jadi kamu ingin menantang aku, Devina. Baiklah aku akan membuat kamu bertekuk lutut di bawah kungkungan aku saat ini juga, ucap Mario. Mario memang sering bercinta dengan wanita bayarannya di dalam mobil, dia sama sekali tidak merasa malu, walaupun harus ditonton oleh Ciro yang sering menyetir mobilnya. Devina sangat terkejut mendengarnya,
Tapi tiba-tiba saja Mario menyerangnya secara membabi buta, ingin melepaskan pakaian Devina. Pria itu ingin memperkosa Devina di dalam mobil. Kamu adalah milikku, dan hanya aku yang boleh menyentuh tubuhmu. Devina tidak rela jika kesuciannya direnggut oleh Mario, dia berusaha keras untuk memberontak, walaupun gaun yang dia pakai ada yang robek di bagian perutnya. Lepaskan aku, brengsek. Hahaha, ayolah sayang. Devina mengambil pistol di holster pinggangnya Mario ketika Mario berusaha untuk melepaskan pakaiannya, sehingga terdengar suara tembakan yang sangat keras. Dor, ark, Mario menggeram kesakitan, rupanya Devina telah berhasil menembak pinggang pria itu. Brengsek, plak, Mario menamparkan wajah Devina dengan keras, membuat pistol yang ada di dalam genggamannya terjatuh. Devina pun meringis, tamparan yang dilakukan oleh Mario cukup keras. Chiro segera menghentikan mobilnya ketika melihat Mario yang sedang terluka. Senor, está bien, Tuan, Anda tidak apa-apa, tanya Chiro. Hal ini dijadikan kesempatan oleh Devina untuk melarikan diri, dia segera keluar dari mobil, dan berlari. Solo disparale, tembak saja dia. Mario memilih Devina mati daripada wanita itu harus hidup bahagia bersama dengan Noah. Dia berkata sambil merintih kesakitan menekan pinggangnya yang terluka. Chiro pun segera keluar dari mobil, dia mengarahkan pistol ke arah Devina yang sedang berlari. Devina terus saja berlari dengan sekuat tenaga tanpa memakai alas kaki, dia memilih untuk mati dalam keadaan terhormat daripada harus menyerahkan kesuciannya kepada Mario. Dur, dan suara tembakan pun kini telah terdengar memekakan telinga di area sekitar jalan raya tersebut.